Selain melalui garis keturunan, urutan raja-raja di Inggris juga terbentuk dari peperangan dan perebutan kekuasaan. Selamat datang di dunia informasi. Kali ini kami akan bercerita singkat tentang kerajaan Inggris yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Raja-raja Inggris tidak hanya berasal dari bangsa Saxon saja, tapi ada juga raja-raja dari bangsa Viking, bangsa Normandia, dan ada raja legenda juga di sana. Dahulu, Inggris terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Mercia, Wales, Wessex, dan Northumbria. Raja pertama yang dikenal memiliki visi untuk menyatukan Inggris adalah seorang Saxon, yaitu Raja Alfred dari Wessex. Raja Alfred lebih dikenal dengan Alfred the Great. Tapi visi Raja Alfred the Great baru bisa tercapai setelah cucunya yang bernama Athelstan berkuasa. Athelstan naik tahta kerajaan Wessex pada tahun 925 Masehi. Barulah ketika dia bisa mengalahkan pasukan Northumbria dalam pertempuran Brunanburh, kedudukannya sebagai raja seluruh Inggris menjadi tak terbantahkan. Pada masa pemerintahan Athelstan, hubungan kerajaan dan gereja melebur jadi satu, memberikan kekuatan yang besar bagi raja-raja yang bertahta setelahnya. Sekarang, kita maju ke tahun 1066 saat William, seorang adipati Normandi, menggempur dan menaklukkan Inggris. Kemenangannya di dalam pertempuran Hastings membuatnya dijuluki sebagai William the Conqueror atau William Sang Penakluk. William adalah keturunan dari Rollo, seorang Viking. William the Conqueror adalah Raja Inggris pertama yang berasal dari Normandia. Selama kekuasaannya, William merubah total kehidupan sosiopolitik di Inggris. Dia memperkenalkan sistem feodal dengan menganugerahkan tanah dan harta serta gelar bagi pendukung-pendukung setianya. Dia juga membangun banyak kastil selama masa pemerintahannya. Sampai saat ini, beberapa kastil yang dibangun pada masa William the Conqueror banyak yang masih berdiri. Di antaranya adalah Tower of London yang menjadi simbol kekuasaan dan warisannya William the Conqueror. Contoh lain adalah Kastil Windsor yang menyandang gelar sebagai istana kuno terbesar yang masih dihuni sampai sekarang. Keturunan William the Conqueror berlanjut hingga ke dinasti Plantagenets. Dinasti ini dikenal karena konflik internal dan penguasa ikonik. Yang paling terkenal dari dinasti ini adalah Richard Sang Hati Singa atau Richard the Lionheart. Dia diingat sebagai salah satu tokoh dalam Perang Salib. Saudara Richard, yaitu Raja John, dipaksa menandatangani perjanjian Magna Carta di bawah tekanan para bangsawan dan anggota parlemen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuasaan kerajaan terbatasi, menandakan fase baru dalam sejarah Inggris dengan dimulainya sistem pemerintahan monarki konstitusional. Perjanjian Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John menjadi dasar hak asasi manusia dan sistem pemerintahan demokrasi modern. Dinasti Plantagenets juga mengalami perang ratusan tahun antara Inggris dan Perancis. Sekarang kita beralih ke dinasti Tudor. Raja yang paling dikenal dari dinasti ini adalah Henry ke-8. Playboy medieval ini punya istri 6 orang secara total.
Nafsunya pada seorang Anne Boleyn yang saat itu belum menjadi istri sahnya membuat Henry ke-8 memutus hubungan dan menolak otoritas kepausan Gereja Katolik Roma. Henry ke-8 membentuk Gereja Inggris sebagai tandingan dari Gereja Katolik Roma. Gereja ini merupakan gereja negara Inggris yang juga adalah gereja induk dari Komuni Anglikan Internasional. Pembentukan gereja negara Inggris ini merubah sejarah Inggris selamanya. Tidak hanya dalam kehidupan beragama, tapi juga memberi jalan bagi putrinya, salah satu penguasa terkenal di Inggris yang bergelar Elizabeth I. Elizabeth I mengantarkan Inggris menuju masa keemasan dengan mengalahkan armada Spanyol pada tahun 1588 dengan strateginya. Pada masa Elizabeth I, dunia seni dan budaya Inggris berkembang pesat. Contohnya seniman pada masa itu adalah Shakespeare dan Christopher Marlowe. Elizabeth I dijuluki Ratu Perawan karena tidak pernah menikah. Sekarang kita beralih ke dinasti Stuart, dimulai dari Raja James I yang juga James ke-6 dari Skotlandia. Artinya, Raja James ini sebagai Raja Inggris, dia adalah James I. Tapi sebagai Raja Skotlandia, dia bergelar sebagai James ke-6. Raja James I menyatukan kerajaan Inggris dan Skotlandia. Hal ini menjadi pondasi bagi terbentuknya kerajaan Britania Raya. Keyakinan Raja James I dan keturunannya bahwa seorang raja memiliki hak ilahiyah berbenturan dengan parlemen. Hal ini menimbulkan konflik panas yang memuncak dan menyebabkan terjadinya perang sipil di Inggris. Dinasti ini juga menyaksikan pemancungan raja, yaitu Raja Charles I pada tahun 1649 yang mengejutkan Eropa. Pemancingan Raja Charles adalah buntut dari pemberontakan yang dipimpin oleh Oliver Cromwell. Hal ini menyebabkan penggulingan sementara posisi raja. Setelah Oliver Cromwell wafat, putra Charles I, yaitu Charles II, kembali dari pengasingannya di negara Prancis. Raja Charles II kemudian kembali mengambil tahta kerajaan Inggris. Pada masa Raja Charles II lah, sistem kerajaan Inggris kembali diaktifkan hingga sekarang. Lalu pada abad ke-18 ada dinasti Hanover. Dinasti ini menduduki tahta kerajaan Inggris yang dimulai oleh Raja George I pada tahun 1714. Dinasti Hanover sangat kental darah Jermannya. Mereka juga dikenal sangat bergantung pada para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Karena raja dan keluarga kerajaan Hanover banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Selama dinasti ini berkuasa, sistem politik modern yang melibatkan kekuatan parlemen dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dilakukan. Sebelum adanya serial drama Netflix yang berjudul Bridgerton, penguasa dari dinasti ini yang terkenal adalah Ratu Victoria. Selama bertahta, Inggris Raya memiliki koloni yang membentang dari India hingga Afrika. Ratu Victoria juga menikahkan anak-anaknya dengan pewaris tahta kerajaan Eropa lainnya. Untuk itu, dia kemudian dijuluki sebagai nenek benua Eropa karena hampir seluruh keturunan Ratu Victoria menjadi penguasa kerajaan di benua tersebut.
Anak Ratu Victoria, Edward ke-7, adalah merupakan bagian dari dinasti Saxe-Coburg-Gotha. Nama tersebut berasal dari suami Ratu Victoria, yaitu Albert, sang pangeran permaisuri dari Britania Raya. Pada saat Perang Dunia Pertama berlangsung, sentimen anti-Jerman dan segala yang berbau Jerman memanas. Karena itulah, cucu Ratu Victoria yang saat itu bertahta, Raja George kelima, merubah nama dinasti Saxe-Coburg dan Gotha menjadi dinasti Windsor. Dinasti Windsor berkuasa hingga saat ini. Salah satu ratu yang terkenal adalah Ratu Elizabeth II yang memerintah terlama, yaitu sepanjang 70 tahun 214 hari. Hal ini menjadikannya sebagai penguasa yang paling lama bertahta sepanjang sejarah kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II menyaksikan banyak perubahan sejarah, seperti dekolonisasi dan modernisasi keluarga kerajaan. Saat ini, di bawah kekuasaan Raja Charles III, keluarga kerajaan terus beradaptasi dengan kehidupan modern. Kerajaan masih menjadi simbol utama dan kebanggaan bagi semua warga Inggris. Sahabat Dunia Informasi, terima kasih telah standby sampai akhir video. Kasih tahu aku raja apa atau kerajaan mana yang ingin kamu ketahui selanjutnya. Sampai jumpa.